akan bahas saham teknologi. Saya tahu kalian pasti banyak yang penasaran nih ya. Kemarin abis turun, mungkin beberapa ada yang dijual gitu ya. Kita antisipasi data inflasi jelek, tapi ternyata data inflasi di Amerika tuh surprisingly naik gitu. Jadi buat kamu-kamu yang hilang barang di saham teknologi, tenang ya, masih akan ada banyak kesempatan lagi. Jadi nggak usah ngerasa FOMO, aduh kemarin aku jual hari ini naik. Kalem-kalem ya. Jadi ini kalau Amerika inflasinya membaik saat ini, artinya ke depan juga akan potensi membaik dan suku bunga tuh kenaikannya bakalan mungkin agak-agak direm gitu. Oke? Baiklah, aku akan mulai teman-teman. Seperti biasa kalau hari Jumat agak-agak sepi, mungkin lagi pada healing entah kemana. Lagi pada pergi nonton, mungkin lagi jalan-jalan, mungkin mau perjalanan keluar kota, saya nggak tahu juga. Jadi ini belum 1000, aku udah mulai aja lah ya. Ya, kita start dari IHSG. Kemarin IHSG-nya tuh udah mengkhawatirkan, formasinya udah double tops gitu. Terus sekarang dia kembali naik dan range-nya geraknya tuh masih sama, masih belum berubah. Ya, ini garis yang sebelumnya ini kan kemarin sempat breakdown, terus ini di MA 200 kan ya. Nah ini dia jadi support baru nih, hari ini mantul. Range geraknya jadi 6964 sampai 7101 gitu. Nah terus gimana nih, apakah akan bakalan naik ke atas? Kita lihat ya, yang menjadi penggerak dari IHSG hari ini itu sebenarnya yang yang sangat kelihatan dari sektor teknologi. Kalau dari saham perbankannya sendiri, ini sebenarnya gerakannya nggak terlalu signifikan. Ya naik sih, cuma naiknya juga ya biasa-biasa aja gitu. Nih, sektor perbankan juga merespon positif, BRI naik 2,65%, tapi ya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, jadi kemarin udah pada antisipasi, kemudian surprisingly banget gitu. Jadi kok angkanya inflasi itu naik turun ya, turunnya tuh jauh lebih bagus daripada ekspektasi, sehingga ya saham-saham teknologi ini yang mereka sangat sensitif sekali dengan suku bunga ini mendapatkan satu angin segar yang positif gitu. Jadi mendapatkan angin segar yang positif, yang bagus, dan ada harapan buat mereka gitu. Seperti yang kita udah bahas, sebenarnya kita udah bahas selama 1-2 pekan terakhir ini bahwa saham bank digital ini udah mulai kayak ada nafasnya, mulai bangkit dari kubur gitu ya, dari downtrend panjangnya tuh udah mulai ada tanda-tanda akumulasi. Cuman jujur aja kemarin kita sempat exit dari Arto karena dia ada tanda-tanda gagal, ada tanda-tanda breakdown gitu, jadi kita sempat exit. Dan ketika hari ini mantul ya udah nggak usah disesali. Kenapa? Karena lebih baik kita mewaspadai resiko daripada kita nyepelein resiko ya. Jadi prinsip aku sih lebih baik mewaspadai resiko, dan kalau nanti naik ya udah kita masih ada kok kesempatan di saham yang lain atau saham itu di hari yang lain gitu, daripada kita nyepelein resiko terus keseret turun gitu. Nah sekarang kita lihat nih ya, kata Lala Don bisnis bank digital uget-uget. Uget-uget ya, uget-uget kayak apa? Kayak ular. Happy Five Family M-Trade salah prediksi atau emang ada ya orang yang bisa 100% benar ya? Kita sih mengakui bahwa tidak ada yang 100% benar, cuman setidaknya kita fokusnya mengantisipasi resiko, bukan kita menyepelekan resiko, setidaknya seperti itu ya. Nah teman-teman, kemarin kita udah sempat beberapa kali trading untuk bank digital dan kita ada profit taking di BBHI. Tadi Arto naik 24% langsung auto reject atas dan masih akan ada kemungkinan naik sampai 6.490. Dan karena tadi Arto udah naik, kita be wise, jangan dikejar. Kita ngelihat saham yang lainnya yang baru mulai akan ada tanda-tanda naik, dan di sini kita tadi pilih Agro, Bank Raya Indonesia. Dimana di sini juga bagus, dia mantul dari area supportnya dengan volume transaksi yang lumayan tinggi. Jadi nggak perlu merasa kayak ketinggalan kereta gitu loh, karena kesempatan masih banyak, tiap hari juga masih ada. Oke. Nah, terus teman-teman lihat di sini, ini agronya hari ini tadi mengalami satu pantulan, kemungkinan dalam jangka pendek sampai 600 sampai 660 masih bisa.
Pesan dari aku, saran dari aku, teman-teman jangan terlalu FOMO dan jangan suka dulu, happy dulu, wah ini Arto naik banyak, terus kemudian saham-saham bank digital dan perusahaan-perusahaan teknologi udah mau mulai naik nih, mulai naik semuanya nih. Tenang, karena dia masih di stage satunya, dia belum keluar dari stage 1. Dan kalau masih di stage 1 itu sebenarnya masih zigzag, konsolidasinya tuh masih panjang. Jadi teman-teman jangan FOMO dulu. Banyak banget saham-saham yang di stage 1 kayak udah mau breakout, udah mau naik gitu, tapi balik lagi turun. Nah, untuk saham teknologi yang ada di stage 1, tadi ada Arto, kemudian ada Agro dan juga GoTo itu masih di stage 1. Sedangkan yang sudah di stage 2 ya, yang naik ke stage 2-nya artinya masuk ke masa uptrend. Teman-teman bisa lihat di sini ada Bukalapak ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada Bukalapak. Nah, Bukalapak ini teman-teman perhatikan ini ada inverse head and shoulders. Dan hari ini dia breakout dengan volume transaksi tinggi. Dalam jangka pendek dia bisa ke 326 sampai ke 338. Dan breakoutnya hari ini cakep banget. Dia breakout dari resisten MA 200. Tapi tetap perlu disadari, di sini banyak banget nyangkutersnya. Perhatikan, ini nyangkutersnya tuh dari level 1200-an. Dari level 1200. Oke. Nah, jadi untuk balik ke 1200 tuh perjalanan masih sangat panjang. Dalam jangka pendek kita resistennya atau target jangka pendek tuh upside sekitaran 338 dulu. Dan setelah 338 kita masih ngadepin banyak banget 378, 410, 508, terus ya ini 508 tuh dari sini loh. Ini high di sini nih banyak orang nyangkut. Jadi di puncak-puncak gunung gini nih banyak orang nyangkut gitu. Ya. Hai Pak Teddy. Oke, jadi ini istilahnya untuk Bukalapak dalam jangka pendeknya dia udah keluar dari stage 1-nya, tapi dalam jangka menengahnya belum. Jangka menengah tuh resisten Bukalapak untuk keluar dari stage 1 sekitaran 338 sampai 350. Jadi jangka menengah sideways-nya tuh gede. Kalau jangka pendek tuh kayak sideways-nya kecil aja gitu. Nah, anyway, jadi kesimpulannya gimana dong perjalanannya? Apa yang kita sebaiknya lakukan? Trading jangka pendek dulu. Jadi untuk perusahaan teknologi ini aku belum confident untuk investing, tapi kalau untuk trading jangka pendek masih memungkinkan. Oke, sekarang kita coba lihat di Gojek Tokopedia. Jadi M-Trade sendiri ya istilah kata masih titip sendal doang lah ya. Kita nggak ambil yang banyak-banyak di perusahaan teknologi yang lainnya. Tadi kita bank digital masuk di Agro juga karena banyak ini ya. Kalau Arto sih enggak. Ada beberapa bank digital yang lain tuh kecukupan modalnya masih kurang. Jadi kemarin ada sentimen akan ada merger gitu dari OJK, diharuskan untuk merger kalau kecukupan modalnya kurang. Itu kan merger satu hal yang cukup besar, nggak bisa sekedar merger aja gitu. Chartnya miring nggak? Oke. Yep, udah kelihatan sekarang? Oke, nge-lag. Udah kelihatan? Nge-freeze. Sekarang udah enggak ya? Oke, udah beres ya. Nah, ini teman-teman perhatikan, dia breakout dari inverse head and shoulders kecilnya, tapi perjalanan masih panjang. Bukan berarti dia akan langsung uptrend, tapi dia akan zigzag dulu. GoTo ya, dia akan zigzag dulu baru dia naik pelan-pelan. Jadi teman-teman perhatikan untuk saham-saham lain yang dia keluar dari stage satunya itu perjalanannya juga kayak gitu. Kita lihat aja contohnya dari sektor yang lainnya. Aku cuma mau kasih lihat pattern chart ya. Ini SMGR keluar dari stage satunya itu juga nggak langsung uptrend, tapi dia ketika breakout dari sideways panjang ini, double bottom ini, dia membentuk another sideways di sini. Jadi zigzag dulu, terus nanti breakout pelan-pelan, terus ini sekarang membentuk konsolidasi atau zigzag lagi di atasnya gitu. Jadi perjalanan masih panjang banget, makanya kita swing trading dulu aja gitu. Oke, tadi M-Trade titip sendalnya di Agro, jadi kita nggak masuk di GoTo karena masih lumayan volatile juga, dan kita mau ngeliat untuk perusahaan
bank digital lainnya, perusahaan teknologi lainnya bank digital. Ini ada BBHI yang kita masih masukin watchlist kita untuk trading jangka pendek. Sedangkan jangka menengah kita ada di 2260, modalnya sekitaran area ya, 2260 tuh di sini, belum jauh-jauh amat sih, masih dekat sih. Kita masih ngehold untuk BBHI-nya ya, karena dia masih ngebentuk higher low gitu, masih oke buat jangka menengahnya. Sedangkan kalau untuk BBYB, kita coba lihat BBYB dia punya NIM cukup bagus juga. Dan patternnya mirip kayak BBHI, wait and see dulu tapi teman-teman ya. Ini wait and see dulu, dia juga masih akan konsolidasi. Pattern yang udah solid breakout itu Bukalapak tadi, Bukalapak. Cuman aku ya ngelihat ini untuk trading jangka pendek aja lah, jangan sampai terlalu agresif gimana. Oke, sekarang kita ngelihat dari sektor metals dulu nih, metals. Dengan adanya inflasi yang membaik ya, bahkan jauh lebih baik daripada ekspektasi 7,7%, very good. Berarti the leveraging yang dilakukan oleh the Fed ini mulai kelihatan hasilnya ya. Jadi the leveraging itu gimana sih untuk menyeimbangkan kan ya. Jadi mengurangi leverage. Kalau leveraging kan mempercepat, the leveraging itu memperlambat dengan cara menaikkan suku bunga, mengurangi stimulus atau kuantitatif easingnya, jadi dikurangin duit yang beredar di masyarakat. Nah ini udah mulai membaik, dimana inflasinya mereka udah mulai turun, dan ini satu kabar yang bagus. Kenapa? Karena kalau the leveraging yang dilakukan oleh bank sentral itu tidak berjalan dengan baik, akibatnya justru malah akan fatal gitu. Bahkan pengalaman dari sejarah yang bertahun-tahun dulu, the leveraging yang gagal akan menimbulkan kerusuhan. Jadi seperti waktu itu zaman Hitler juga ya, itu terjadi satu the leveraging yang gagal. Nah kali ini kita ngelihat the Fed ini melakukan the leveraging yang beautiful, hasilnya bagus, kelihatan dari inflasinya turun. Jadi semangat guys buat 2023. Siapa bilang 2023 gelap? Karena sampai hari ini aku ngelihat signal-signal ekonomi ini justru semakin terang dari hari ke hari gitu ya. Dengan tetap kita waspada, yang penting kita kerja keras, jangan sampai terlalu ngerem duit juga gitu. Artinya belanja boleh, buat dijual lagi, belanja dijual lagi, dagang akhirnya. Jadi mendukung perekonomian. Oke, kita sekarang lihat metals. Mari kita lihat metals. Misalnya dan Mas Elon ada hubungannya, ya dia abang aku. Ntar mau datang ke Bali B20, cariin aku, ngasal ya. Oke, ada yang scalping beli-beli. Oke, nanti aku bahas juga. Ya Antam hari ini dia naik. MTrade masih punya jangka menengah di harga 1920-an, jadi masih posisi hold saat ini. Mari kita lihat Antamnya jangka menengah masih cuan ya. Jadi waktu itu mungkin yang ikut separuh jual jangka pendek, separuh jangka menengah. Dan ini naik sampai level tertingginya 2130 hari ini. Volumenya tinggi, berarti masih bisa naik lagi. Makanya MTrade juga masih ngehold buat jangka menengahnya. Meskipun kena resisten MA200 ini sakral banget. Mau tahu nggak sakralnya gimana? Nih di sini nih MA200 ini di kapan nih ya? Sekitaran Agustus, 15 Agustus 2022. Ini gak bisa ketembus ke atas, balik turun. Terus di sini nih, di sini mau tahu sakralnya lagi MA200-nya di mana? Ini mau breakdown, gak bisa juga sama di sini. Di masa lalu di sini mau breakdown juga gak bisa gitu. Jadi MA200-nya di Antam ini sejak bulan Maret 2022 ini cukup sakral, sehingga kita wait and see. Tadi nggak ngambil lagi untuk jangka pendek, nggak beli lagi istilah kata, yang ngehold aja buat jangka menengah karena dia kena MA200 di sini dan double resistance di high 15 September 2022 ya. Di sini ini kena 2130. Jadi resistennya dari high di sini yang garis biru 15 September dan juga MA200. So, teman-teman yang belum beli wait and see dulu, yang udah punya ngehold nggak apa-apa, asalkan jangan ngambil baru di atas. Sabar ya. Oke, weekend pada ngapain guys? Kalian hiburannya apa kalau weekend? Boleh ditulis di komen sambil aku bahas-bahas saham. Aku mau bahas Inco sekarang.
Inco dalam jangka pendek ini bisa naik sampai ke level 7.700 dan bahkan sampai ke level 8.000-an. Di sini banyak resisten di area 8.000-an. Ada high di angka 8.200 sejak 30 Mei 2022 dan di sini banyak nyangkuters. Hati-hati di 8.200 dan 8.700. Kalau dia naik ke sini siap-siap profit taking, apalagi jika naiknya cepat. Kalau naiknya disertai dengan konsolidasi nggak apa-apa. Aku balik lagi ke contoh saham SMGR dari sektor yang lain ya. Aku kasih lihat teman-teman ya. Kalau misalkan dia naiknya disertai dengan konsolidasi kayak gini, ini tuh kayak anduk basah lagi diperes, ngebuangin airnya. Nah, di sini artinya dia lagi ngebuangin para nyangkuters. Nyangkutersnya tuh jualan, buang barang. Tapi kalau misalkan anggap aja ini chartnya nggak ada konsolidasi, naiknya kayak gini terus sampai ke atas, naiknya kayak gini terus, ini bahaya, waspada. Karena apa? Karena artinya semuanya buy, nggak ada yang sell, termasuk para nyangkuters, dan yang beli di bawah tuh belum jualan, sehingga nanti ketika kena resisten jatuhnya bisa parah. Inilah yang menjelaskan mengapa konsolidasi atau sideways itu menjadi satu tanda yang baik jika didahului dengan uptrend. Karena ada orang yang buang barang dikit dulu ya, jadi termasuk para nyangkuters itu ada buang barang, sehingga kalau naik nanti malah muatannya lebih ringan. Kira-kira begitu, semoga bisa dipahami. Kalau gak paham ya sudah. Aku kecepatan gak sih ngomongnya? Hayati Liha ngopi jam segini. Oke, mau tidur jam berapa nanti? Ada yang weekend nyapu ngepel nyuci sambil Netflixan. Gimana sih kalian healingnya gimana sih kalau weekend, ngapain aja? Suka pergi, suka jalan, atau mager? Oke. Balik ya, aku mau ke MDKA, masih ke metals. Nanti aku mau ke teknologi lagi. Tadi ada yang kelupaan, beli-beli lupa dibahas. GoTo wes tak bahas, Jani Sahirtian udah tak bahas GoTo-nya. Sip, paham, aman, kata Agil Puta. Mari kita lihat MDKA. MDKA Mtrade masih punya jangka menengah harga 3940 di 4 November, jadi nggak terlalu bawah juga sih. 4 November di mana ya? Di sini pas breakout 4 November ya, di sini pas breakout di sini. Yang jangka pendek udah jualan karena kena resisten, di sini turun. Nah, ini jangka menengah kita masih ngehold dan hari ini breakoutnya cakep banget. Jadi sebenarnya kalau kalian kemarin udah buang barang itu nggak usah menyesal juga gitu loh. Karena gini, kalau kita udah berani, kenapa kita jangan menyesal kalau kita udah jualan ya? Karena gini teman-teman, di dalam investasi dan juga di dalam trading saham kita mesti memiliki mental atau mindset let go. Kita mesti menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di hidup kita ini dalam hal lain, dan terutama dalam hal trading saham gitu ya. Istilah kata goalnya, portfolionya bertumbuh aja gitu. Jangan portfolionya tuh kayak ditargetin harus begini, harus begitu. Ketika kita semakin target, semakin maksain dalam hidup kita dan juga dalam trading dan investasi, itu justru malah makin susah gitu. Oke, terus kita lihat di sini teman-teman. Contohnya, kalau kamu udah jualan di sini kemarin, kamu nggak salah. Jadi kamu mesti ngecek, aduh nyesel aku jualan. Tunggu. Jangan nyesel dulu. Kamu lihat dulu jualannya karena apa. Oh, ini jualannya misalkan nih swing trader karena dia udah kena resisten MA200. Terus ini ada reversal pattern ke bawah. Udah bener kok, nggak apa-apa. Kalau misalkan hari ini naik, ya itu di luar ekspektasi, nggak bisa sampai 100% bener lah nebaknya gitu. Tidak ada satu orang pun, bahkan Warren Buffett pun juga seringkali ada salahnya juga gitu ya. Nah terus teman-teman, singkat cerita, apa yang mesti dilakukan jika belum punya ini, dan apa yang dilakukan jika sudah punya ini. Saran saya, jika belum punya ini sebaiknya tunggu dulu lah biar dia konsolidasi dulu ya. Aku suka banget kalau misalkan ada konsolidasi di bullish, karena itu memberikan satu fondasi untuk kita masuk lagi ketika dia breakout atau di weakness-nya. Jadi jangan FOMO, jangan ngejar-ngejar saham yang udah naik lumayan tinggi. Sedangkan kalau kamu punya, ya boleh ini di watch sekitar area 4.500 dan 4.700.
Rawan profit taking kalau mau jualan ya jualan bertahap ya, karena dia udah mulai masuk ke stage 2 kalau di atas 4.500, jadi ngeholdnya udah mulai lebih enak sebenarnya. Dan ini aku kasih beberapa resisten untuk MDKA, ini sekitaran level 47, 45, 47, terus 5000, 5430, 5740, chartnya nggak kelihatan ya. Ya, kayak gini. 5740 ini banyak resisten di sini. Ya maklum lah, udah dia sempat jatuh lumayan gitu. Anyway, trading jangka pendek dulu aja. Jangan masuk buat jangka menengah di angka seperti ini, angka yang udah tinggi. Nah, tuh MTrade punya jangka menengah, tapi kan masuknya udah quite a while ago. Harganya udah di bawah. Kita nggak semua saham kita masukin buat jangka menengah, terutama yang udah naik lumayan tinggi. Oke. Gelas racknya lupa dicuci dan nggak ada isinya. Bentar, aku WA dulu. Mbak minta minum. Nah, segitu aja Miss View chartnya. Nggak kejauhan tuh, nggak kekecilan. Oke, aku sekarang masih mau bahas metals. Jadi kemarin aku bahas teknologi, saham-saham teknologi digital dan juga metals. Hari ini lagi nih, karena mengalami turnaround pembalikan arah yang cepat banget. Jadi mungkin beberapa dari kalian bingung. Ya wis, aku coba bahas dulu beberapa ya. BBHI masih rekom baik nggak? BBHI kita nge-hold jangka menengah aja sih. Tins nggak kekecilan toh chartnya, katanya segini aja. Kalau segini aja tuh kecil banget nggak sih? Menurutku sih kekecilan. Tinsnya udah naik lumayan tinggi dan volumenya mulai divergen, jadi wait and see dulu. Dikasih minum. Mbak aku canggih, pakai teknologi. Teknologinya WhatsApp. Kalau di WhatsApp dia langsung datang bawain aku minum. Mbak yang canggih. Hari ini aku lagi sehat guys. Makan cukup, tidur cukup. Mari kita lihat beli-beli. Bentar ya. Oke. Siapa tadi? Ini lucu juga ya, nama sahamnya Beli. Siapa tadi beli-beli? Siapa tadi beli-beli? Atau siapa tadi jual beli-beli? Lo bingung kan ya? Lucu juga dia. Oke, hari ini beli-beli, dia naiknya lumayan tinggi, 7,56%. Volume transaksinya nggak setinggi kemarin, karena dia chartnya baru 4 batang chart ini ya, candle. Kita ngelihatnya ke intraday aja yuk, kita ngelihatnya ke chart daily-nya dia. Daily lagi. Kita lihatnya dari chart 1 menitan. Chart 1 menitan tuh dia resistennya 488 ya. Jadi breakout dari 488 bakalan bisa lebih tinggi uptrendnya. Cuman be very careful di sini teman-teman. Aku mau kasih lihat teman-teman bahwa beli-beli ini dia agak-agak divergen, jadi harganya naik. Kita ngelihatnya dari intraday, karena kalau lihat dari daily tuh kayak kecil banget candlenya,
belum bisa dianalisis yang gimana. Ini divergen, jadi harga naik, volume turun. Jadi tenang aja, yang tadi nggak dapat beli-beli, kalau mau scalping masih ada kesempatan lainnya. Nunggu di mana dong? Idealnya di angka 460-an. Di 460 atau 456-an ini ada support yang kemarin konsolidasi dari intraday yang berhasil di breakout gitu. Jadi ya, ini dia sempat konsolidasi beberapa hari di sini nih. Terus ini juga ada support di sini, aku kasih di 472. Ini dari intraday, kelihatan nggak sih chartnya? Ini loh dari pertama kali dia IPO, hari pertama dia IPO, terus 24 hours, mari kita lihat. Ya, ini dia supportnya 472 dan 456, 472 dan 456 di sini. Oke, jadi sabar-sabar aja yang belum dapat. R Firman saja traktir. Ella Agustina tumben IPO dibahas. Aduh, aku udah bahas IPO 3 hari ini karena banyak banget yang IPO. Jangan berharap harga lebih rendah dari 460. Siapa bilang? Bisa segala sesuatu bisa terjadi di stock market ya. Bukalapak dulu juga nggak ada kan yang nyangka dia bisa turun sampai sejauh ini. Kalau aku bilang beli ini IPO-nya dia hokinya tuh gini, pas banget saham-saham teknologi itu udah di bawah banget semuanya, dan pas mulai mengalami technical rebound. Jadi dia kebawa rotasi sektoral, meskipun rotasi sektoral ini jangka pendek gitu. Dan dia hokinya tuh pas juga ketika inflasi US tuh turun. Jadi ini satu hal yang sangat bagus sekali. Jadi kalau misalkan kemarin data inflasi Amerikanya nggak bagus, dia belum tentu bisa naik seperti ini. Oke, jadi ya kita lihat aja ke depan nanti ya. Mari kita lihat yang sahamnya tadi belum naik, sabar, masih ada hari esok dan hari esok dan hari esok dan hari esoknya lagi. Lucy 090822, kenapa TLKM ASI turun? Apakah mereka nggak ikutan window dressing? Jangka pendek kita fokusnya jangka pendek dalam beberapa hari ini duit. Jadi gini, duit di capital market tuh ada jumlahnya segitu ya, dan duit asing, investor asing yang invest tadinya di Amerika 2020, China dan ke Inggris, terus 2021 ke Amerika, 2022 mulai masuk ke Indonesia, itu duitnya juga masih ada. Yang di dalam negeri di sini untuk masuk ke saham investor lokal ini juga duitnya tuh segitu aja gitu loh. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa ada yang namanya rotasi sektoral. Jadi kalau satu sektor dianggap menarik, mereka akan masuk ke sektor itu. Ya, jadi akan masuk ke sektor itu. Makanya dalam beberapa hari terakhir ini kita bahasnya sektor teknologi dan juga sektor perbankan digital, karena sekarang duitnya lagi masuk di situ buat trading dulu. Aku nggak bilang duit ini masuk ke sini untuk mereka ngehold lamaan, enggak. Ya, nanti ngelihat perkembangan lagi The Fed gimana naikin suku bunganya di akhir tahun dan juga di 2023 awal nanti. Kalau misalkan bagus, sektor digital, perbankan digital dan teknologi bisa membaik. Tapi kalau misalkan nggak bagus, ini bisa turun lagi. Jadi sebelumnya duit itu juga banyak di sektor komoditas, batubaranya kan sempat naik tinggi. Nah sekarang batubara turun ya, gantian masuk ke sektor teknologi dulu. Cuman kalau teman-teman tanya tentang saham Astra International dan juga saham TLKM, ini jangka panjangnya masih sangat oke sekali. Jangka pendeknya ya turun-turun dikit nggak masalah. Kalau TLKM dulu ya, aku bahas TLKM dulu. Tadi dibilang TLKM turun banyak, enggak ah. TLKM tuh hari ini tuh cuma turun 0,48% loh, turun dikit doang loh. Sedangkan kalau untuk ASII emang iya hari ini candlenya lumayan turun. Cuman dia turunnya juga kalau dilihat secara persentase candlenya gede ya. Tapi secara persentase cuma 1,15% aja. Jadi nothing to worry about terutama untuk investing. Nah kalau trading gimana ya, namanya trader ya beda sama investor. Trader itu kita nggak melulu lihat fundamental, bahkan jarang lihat fundamental. Kalau trader ada rotasi sektoral, ya mesti cepat-cepat gercep nggak juga, fleksibel
mesti fleksibel. Kalau nggak siap hati untuk fleksibel pindah-pindah sektor kayak gitu, artinya mental tradernya belum siap, ya jangan dipaksain, terima diri dulu, pelan-pelan aja. Nggak harus kok kamu trading ngikutin ritme yang cepet banget gitu, nggak harus. Oke? Andi Anda 1, Telkom net sell super besar, ya benar, dia net sell 555,3 miliar. ASII asing net sell 145,2 miliar, ADMR 73,8 miliar, BMRI 60 miliar, MTEK 60 miliar, sehingga total net sell hari ini udah dikurangin dengan net buy-nya juga itu 573,57 miliar. Market value hari ini lumayan rame di angka 16,06 triliun rupiah. Tapi teman-teman gak usah takut kalau ini KLKM nih dijual segini, ASI jual segini. Beberapa waktu yang lalu kan juga perbankan besar kita, BCA dan kawan-kawan juga sempat kena net sell kan ya. Tapi selama fundamental itu bagus, mereka juga masuk lagi. Jadi mungkin ditanya, kenapa sih asing net sell dulu TLKM segitu? Mungkin dia baru mau masuk ke beli-beli, gede loh. Jadi beli-beli itu termasuk yang perusahaan yang kapitalisasinya gede. Kalau dia bisa naik, tadi lumayan oke candle-nya ya. Aku balik lagi ke beli-beli, dia naik 7,56% ya. Jadi aku sih belum ngecek, let me cek ya. Ya, jadi kalau sampai beli-beli bisa naik 7,56%, itu duit dari mana? Ya, investor besar, dari investor asing maupun lokal ya, pasti mereka ada jual dari saham lain dan masuk ke situ dulu buat trading dulu. Oke, jadi Enawa lucu, beli-beli grup Jarum cari hari hoki, bisa aja. Oke, sektor rokok kemarin kita mencoba untuk buy on weakness lagi dan hari ini breaking down sehingga kita tadi exit untuk GGRM-nya karena ya sentimennya masih cukai rokok. Dan kalau aku perhatikan sebenarnya bukan cuma cukai rokok aja. Kembali lagi bicara tentang inflasi Amerika yang turun, dan ini memberikan satu harapan buat investor besar, buat saham-saham yang tadinya terpuruk karena dampak dari kenaikan suku bunga. Yang paling sensitif adalah teknologi. Jadi duitnya masuk ke situ ujung-ujungnya gitu, ya. $195 billion. Net buy-nya beli-beli. Ya. Turnover-nya. Turnover-nya dia 195,34 billion. Jadi lumayan gede kan transaksinya, dan karena hari ini naik artinya banyak yang beli. Itu duit dari mana ya? Dari jualan saham-saham yang lain gitu. Oke. Unilever kenapa dibilang bagus? Enggak, bukan bagus gimana sih, valuasinya murah gitu aja. Pas lagi murah, kok murah? Angkanya kan PI-nya gede dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, diskon valuasinya lumayan gede gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan saham yang lain yang di luar sektornya gitu. Arto masih ada potensi naik lagi nggak? Masih bisa. Masih bisa naik. Wush, ada yang nonton IG Live sampai mandi, ya ampun. Thank you. Kalau China lockdown dibuka, apakah pengaruh dengan saham komoditas?
ada sentimen positif untuk sektor komoditas batubara pastinya ya, karena mereka perekonomian bergerak lagi, manufakturnya akan jadi lebih panas, lebih rame, lebih aktif dan membutuhkan bahan bakar batubara dari Indonesia. Ya, jadi tapi kenaikan ekspor ke China ini juga diimbangi dengan turunnya harga batubara itu sendiri. Jadi harga batubara udah naik ketinggian, meskipun jumlah ekspornya naik ke China, tapi harga batubaranya turun gitu. Turun pun sebenarnya juga nggak sampai yang dalam-dalam banget, angka 300-200 tuh Indonesia masih cuan ya. Kesimpulannya batubara 2023 masih akan bagus, tapi ya nggak seatraktif tahun ini. Perkiraan aku 2023 nanti kuartal 1 retail properti membaik, dan properti termasuk salah satu sektor yang diuntungkan. Kalau inflasi Amerika membaik, dia suku bunganya juga nggak akan sampai naik-naik terus kan. Memang masih naik, tapi naiknya pasti akan lebih lambat daripada rencana sebelumnya yang sangat agresif dari Amerika gitu ya. Jadi itu jadi salah satu katalis positif buat sektor properti di Indonesia. Kaitannya apa sih, dampaknya apa? Di Indonesia bunga KPR apa nggak akan naik? Akan naik di Januari 2023, kemungkinan akan banyak bank-bank yang naikin bunga KPR-nya gitu. Cuman naiknya juga nggak akan sampai yang terlalu signifikan gimana, orang-orang juga udah antisipasi dari sekarang, perekonomian juga udah gerak gitu. Esa dan Elsa dari tadi banyak ditanyain. Oke, aku buka Esa dan Elsa. Besok ada workshop teman-teman. Kita jarang-jarang bikin workshop ini, dan mumpung masih ada beberapa saham yang valuasinya murah, langsung aja ke mtrade.id/workshop untuk ikut workshop value investing. Dan juga teman-teman, hari ini ada bonus, ada promo Harbolnas ya, atau Hero Day, bonus 9 bulan, terbatas sampai besok aja. Langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp. Aku ke Esa. Ada yang nanya, Esa potensi cup and handle ya? Belum. Iya, ini mungkin baru mau bentuk handle, tapi belum tentu bentuk handle-nya. Jadi kita masih wait and see untuk Esa, karena kemarin dia jatuhnya lumayan tinggi. Dan sekali lagi ya, duit lagi ngarahnya ke saham-saham digital, saham-saham teknologi. Dalam jangka pendek ini, belum tentu dalam jangka panjang bagus, belum tentu. Cuman dalam jangka pendek ini, saham sektor teknologi atau bank digital tuh lagi dapat angin segar gitu dari sentimen dari US, dan memang udah terlalu murah juga, udah turun banyak gitu. Jadi untuk sektor yang lain, komoditi dan kawan-kawan, kita kayaknya mesti agak berhati-hati dulu. Oke, Elsa justru yang lebih menarik daripada Esa, karena hari ini tadi dia mantul di area supportnya, dan kita udah buat selama beberapa hari terakhir. Dia bisa naik sampai kemungkinan 380 sampai 400-an ya. Oke teman-teman, jadi ini untuk saham komoditinya. Ini ada yang menarik ya, merespon hasil inflasi Amerika kemarin. 10 years US Treasury bond yield-nya turun, dan itu sentimennya positif buat saham. Jadi kalau US 10 years bond yield-nya turun, saham akan naik, sesimpel itu. Kebalikannya saham. Terus ini juga jadi katalis bagus, bukan cuma buat saham, tapi juga buat obligasi, mata uang untuk negara-negara berkembang. Jadi mata uang negara kita juga dan negara lainnya akan membaik nilai tukarnya dibandingkan dolar Amerika, serta aset yang berisiko lainnya seperti kripto. Selain saham ya, itu ada kripto juga dapat sentimen yang cukup positif. Tapi ya kita di saham aja dulu teman-teman ya, karena rezekinya di sini masih banyak. Aku lihat potensinya masih banyak di saham. Termasuk penurunan inflasi ini ngedorong harga metals naik. Gold naik 2,9%, copper 2,1%, nikel 5,1%. Pertanyaannya, mungkin teman-teman bertanya, jadi kalau gitu beli emas dong, mumpung pas dia di Batam mau naik ke atas. Serah kamu lah. Kamu beli emas, harga emasnya kan dari bawah mau naik ke atas, tapi dolarnya dari atas dia mau turun gitu.
Jadi sebenarnya kalau secara rupiah harga emas kamu beli emas batangan tuh sama aja gitu. Jadi harga emasnya turun, dolarnya naik. Harga emasnya naik, dolarnya turun gitu. Oke. Kripto ambrol gara-gara FTX. Oh ya, aku lupa ngebahas ada rebalancing MSCI, ada yang di-delete, ADMR, GGRM, dan TEBIK. Ini juga salah satu yang bikin GGRM turun karena ada deletion dari MSCI. Ngefek nggak sih saham-saham yang di-delete dari MSCI? Ngefek ya. Terus kemudian ngefek ke harga saham, artinya MSCI yang small cap index list ini yang ditambahkan small cap. BP buka bumi gudang garam. Nggak salah ini. BP buka dan bumi. Terus kemudian deletion ASA, MCAS dan IPTV ya, itu yang dihapus. Terus CPO kemarin sempat turun, cuman kita masih watch terus karena Indonesia bakalan menambah 1 juta ton kuota ekspor CPO ke China. Jadi lagi penandatanganan MOU antara China dan beberapa asosiasi usaha sawit di Indonesia gitu. Buat penambahan ekspor minyak sawit sebesar 1 juta ton itu mulai tahun depan. Jadi tahun depan sawit juga ada sentimen positif. Tetap dikombin sama teknikal ya teman-teman ya. Dampaknya inflasi turun apa sih? Suku bunga ngerem naiknya, terus indeks dolar US juga bisa turun, US Treasury bond yield 10 tahunan bisa turun dan jadi katalis positif buat saham-saham tekno, bank digital, buat perekonomian kita juga jadi satu katalis positif gitu. Kenapa dampaknya bagus buat sektor teknologi dan bank digital? Karena bakalan meringankan beban dalam jangka pendek. Update ekosistem kendaraan EV di Indonesia masih wait and see dulu teman-teman. Oh iya, BBYB itu dapat izin dari OJK untuk right issue ya, untuk kecukupan modal inti, untuk memenuhi kecukupan modal inti di akhir November ini. Jadi bukan buat bayar utang atau apa, tapi ya pokoknya untuk mencukupkan modal dia mencapai syarat minimal dari OJK 3 triliun gitu. Jadi saat ini modal BBYB itu modal intinya 2,11 triliun dan dia bakalan right issue sekitaran 1,7 triliun. ITMG udah belum? ITMG aku hari ini nggak ngebahas komoditas batubara. Aku hari ini ngebahasnya lebih ke metals dan juga teknologi. Sebenarnya ITMG hari ini turunnya udah mulai terbatas gitu. PTBA juga, tapi kita masih wait and see dulu nih. PTBA dia candlenya doji gini, tapi kemarin jatuhnya volume tinggi, jadi ya kita belum masuk dulu lah. Oke, kita mau invite Coach William, tapi sebelumnya aku ingetin teman-teman lagi ada promo bonus 9 bulan di Mtrade. Langsung aja ke mtrade.id/WhatsApp paling telat besok. Oke, kita invite Coach William bentar ya. Kita mau bahas saham teknologi. Kalau tadi udah dapat sentimen positif dari inflasi yang membaik, sekarang sentimen negatifnya apa? William boleh dijelasin dong? Oke, mungkin dari sentimen negatifnya sih sebenarnya begini ya. Tadi kan bisa ada jelasin secara jangka sentimen positif gitu ya. Sentimen negatifnya sih kita lihat yang pertama sebenarnya yang investor lagi takutkan sekarang itu bukan dalam hal tingkat suku bunganya, tapi adalah berakhirnya masa lock up periodnya itu sendiri gitu ya. Karena kalau kita tahu ya, Gotoh sendiri kan tanggal 30 November nanti ya itu bakal namanya membuka lock up period mereka, dan situ investor mengantisipasi adanya penurunan harga saham setelah nanti dibuka lock up periodnya. Jadi itu dulu yang pertama yang diantisipasi. Terus yang kedua adalah kita melihat bahwa investor itu masih cenderung konservatif ya.
kalau meskipun ya kita lihat inflasi di Amerika Serikat turun gitu ya ke level 7,7%, tetapi kalau kita lihat kan itu masih cukup tinggi gitu ya, masih cukup relatif tinggi, dan ada peluang The Fed masih bakal naik tingkat suku bunga juga nanti di bulan Desember mendatang gitu. Jadi ya tentu investor masih ada cenderung perasaan konservatif, dan itu was-was juga, sehingga itu membuat mereka mungkin nggak terlalu agresif dulu untuk masuk ke saham sektor teknologi. Yang ketiga, ya mungkin teman-teman tahu ya, kalau kita melihat bukan hanya sektor teknologi, tapi ada beberapa sektor juga yang secara valuasi atraktif juga. Ya banyak juga saham-saham yang secara penurunan harga itu udah turun banyak, seperti di saham consumer, saham retail gitu, yang secara fundamentalnya cukup menarik. Nah, itu membuat investor itu lebih cenderung memilih masuk ataupun invest ke saham-saham sebelah sana gitu ya, daripada masuk ke saham teknologi yang dianggap masih high risk ya, terutama dengan kondisi inflasi masih cukup tinggi ataupun dengan kondisi suku bunga yang lebih tinggi. Jadi saya pikir sih 3 poin ini masih menjadi concern ya bagi pelaku pasar untuk invest di saham-saham di sektor teknologi seperti itu, misalnya. Kesimpulannya, boleh senang, tapi jangan terlalu euforia ya, teman-teman ya. Oke. Besok kita ada workshop value investing. Kita akan bahas juga di situ, teman-teman, untuk sektor teknologinya. Kita nggak cuma ngebahas valuasi saham-saham yang old economy, kita ngebahas yang new economy juga. Cara ngecekin valuasinya gimana mungkin agak berbeda. Terus kita juga ajarin tentang gimana caranya menilai valuasi dari perusahaan yang non-listed. Jadi kira-kira teman-teman kalau misalkan ada yang mau invest kemana, perusahaan yang non-listed itu bisa ya. Jadi ke mcrab.id/WhatsApp. Anyway, terima kasih buat semuanya. Selamat malam, sehat selalu. Ya, shishe. Semuanya, selamat malam ya. Thank you, Will. Thank you, Miss. Happy weekend, everyone. Bye. Bye.